petunjuk dari Danu bisa terang menerang aja gitu. Kalau tidak ya kita nggak bisa berbilang apa-apa, kita hanya menganalisis. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, kapan laptop Amel bisa berpindah tangan kepada saudara Yoris? Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Sampai detik ini kita hanya mengetahui tersangka hanya 5 sahabat-sahabat AK. Jadi season ini kita tidak membahas tersangka sahabat-sahabat AK. Tentunya kita akan membahas saksi. Ini sahabat-sahabat AK. Yang AK ingin bahas adalah saksi Yoris dan Yanti sahabat-sahabat AK. Di sana sahabat-sahabat AK sering mengikuti cerita mereka tentang foto Amel sahabat-sahabat AK. Lalu AK sering bertanya selama hari ini adakah laptop Amel bersama mereka. Kan itu udah pernah AK bahas, ada di video AK sebelumnya, sampai YouTube Yoris and Family tutup tidak dijawab. Karena apa sahabat-sahabat AK? Bicara foto tentunya tidaklah mungkin disimpan di dalam kamera, pemahaman AK. Apalagi foto pribadi Amel. Kan seperti ini analisanya. Lalu Amel adalah seorang bendahara. Tentunya dia mempunyai peralatan untuk mendukung kerja dia sebagai bendahara sekolah. Kan ini duduk permasalahannya. Lalu sahabat-sahabat AK, sebelum menganalisa itu, mari kita coba potongan-potongan video ini. Foto di mana? Foto almarhum di mana? Orang meureun batu teh arah palenya. Kan urang teh boga kamera ya teh. Da ti baleto teh urang tukang moto sapopotohan. Meureun batuna teh apalin aya kamera urang teh di ditu. Da jang naon di baleto oge kan almarhumanya jeung mama hilang Amel gitu kan sok hayang nanti dipoto ku nu sorangan yang teh oge. Jadi kan Memperdalami keterangan-keterangan dari Raja Putar lagi agar jangan sampai terlupakan kasus ini. Kita harus berlomba dengan kejahatan karena kejahatan lebih maju dari. Penyidik Polda Jabar mengamankan 2 barang bukti terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dari rumah Yoris Raja Amarullah. 2 barang bukti itu diamankan oleh polisi saat melakukan penggeledahan di rumah Yoris, Selasa, 31 Oktober 2023. Kuasa hukum Yoris, Leni Anggraini mengatakan bahwa penyidik mengamankan 2 barang bukti dari rumah kliennya. Leni katakan, 2 barang bukti yang diamankan itu adalah milik Amel dan Yoris, yakni laptop dan handphone. Sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham analisa ini. Memang di awal AK mempertanyakan itu laptop Amel, karena Amel adalah bendahara sekolah. Walau info di belakang layar misal dari konten kreator Subang mengatakan ada sering japri sahabat-sahabat AK, laptop Amel ada di sana. Begitu juga dari keterangan saudara Dedi. Tapi AK sendiri yakin waktu akan menjawab kelak bahwa laptop Amel nanti akan terungkap sahabat-sahabat AK. Ternyata kita mendengar sendiri dari pemberitaan bahwa laptop Amel sudah disita berada di tempat Yoris. Karena kecurigaan AK, tentunya ada foto saat acara pentas seni di universitas di sana. Berarti ini kan foto lama gitu. Kenapa foto lama masih berada di kamera di situ? Jadi AK menganalisanya tidak ini di dalam HP Amel gitu. Karena AK berprasangka memang misalnya mereka bukan pelakunya, hanya laptop pada saat itu sahabat-sahabat AK fokus ke sana. Yang AK pikirkan sampai sekarang ini belum terjawab, walaupun sahabat-sahabat AK laptop sudah disita penyidik. Kapan laptop Amel ini berpindah tangan kepada saksi Yoris? Ini kan pertanyaan, nanti insya Allah mudah-mudahan itu akan terjawab dengan waktunya.
Sebab begini sahabat-sahabat AK, kalaulah laptop ini selagi Amel masih hidup sudah berpindah tangan kepada saksi Yoris, sedangkan Amel adalah bendahara sekolah, berarti yang mengelola semua sekolah ini atau yayasan adalah saudara Yoris. Karena laptop bendahara ada di tangan saudara Yoris atau dikatakan sebagai ketua pengurus yayasan. Itu dalam analisa AK yang punya dominan. Sebab kenapa bisa laptop bendahara ada di tangan ketua pengurus yayasan? Begitu juga info yang akan dapat dari konten kreator yang pada saat itu datang ke sana, sahabat-sahabat AK, dia diperlihatkan laptop Amel, katanya ada foto-foto Amel sekolah, ada puisi, dan ada tentang sekolah. Intinya apa sahabat-sahabat AK? Yang mengganjal di hati AK, jelas bahwa laptop Amel berada di saudara Yoris. Sekali lagi, mudah-mudahan waktu akan menjawab. Kapan laptop seorang bendahara yang menjadi korban malam itu berpindah tangan kepada ketua pengurus yayasan Yoris? Apakah dia di saat masih hidup? Kalau masih hidup tentunya ya kita menduga, patut diduga bahwa yang mengelola tentang yayasan sekolah adalah saudara Yoris, ketua pengurus yayasan. Kenapa? Karena peralatan, kan begitu, peralatan dari seorang bendahara ada di saudara Yoris. Kalaulah misalnya bukan sewaktu Amel masih hidup, inilah menjadi pertanyaannya sahabat-sahabat AK. Kenapa? Kapan laptop itu bisa berpindah tangan di saudara Yoris? Apakah di hari kejadian misalnya olah TKP dan sebagainya? Kita nggak paham. Biarlah waktu yang menjawab. Jadi di sini sahabat-sahabat AK, memang kasus ini ya beginilah, kan seperti itu. Apalagi kita paham dari Pak Dir mengatakan adanya siswa fiktif dan sebagainya. Tentu kan ini menyangkut keuangan. Kalau menyangkut keuangan tentunya jumlah murid dan sebagainya. Ini tidak terlepas dari bendahara, yaitu almarhum Amel. Kenapa laptopnya ada di ketua pengurus yayasan? Apakah memang ketua pengurus yayasan ini yang dominan mengurus tentang yayasan dan sekolah? Ini pertanyaannya. Tetapi kita melihat kenapa tiba-tiba menjadi motifnya uang 30 juta. Ini kan membuat analisa kita jadi buyar semua. Tapi tidak masalah. Itu kan kita tetap menghargai kinerja penyidik gitu. Mudah-mudahan kinerja penyidik ini, petunjuk-petunjuk dari Danu bisa terang menerang aja gitu. Kalau tidak ya kita nggak bisa berbilang apa-apa. Kita hanya menganalisis. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, kapan laptop Amel bisa berpindah tangan kepada saudara Yoris? Sekali lagi sahabat-sahabat AK, salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah.